Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan yang baik ini saya ditemani teman-teman dari Surabaya mengaji. Semoga beliau-beliau ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para teman-teman saya, teman-teman Facebook yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar bersama bagaimana para rasul dahulu ketika melalui masa-masa sulit. Maka dari itulah pada kesempatan yang baik ini kita akan membawakan tema ketika para nabi berduka. Ketika para nabi ditimpa prahara, apa yang mereka lakukan sehingga kita bisa mengambil ibrah, mengambil keteladanan dari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amsalu fal amsal. Manusia yang paling dahsyat cobaannya, manusia yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang serupa dan yang serupa dengan mereka atau yang semisal dengan mereka. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat ujiannya, manusia yang paling berat cobaannya adalah al-anbiya. Sehingga tak heran jika dahulu para nabi dihantam dengan prahara-prahara, dengan musibah, dengan kesedihan, dengan duka yang mendalam. Karena memang mereka adalah asyaddun nasi bala'an, manusia yang paling dahsyat ujiannya. Maka ikhwatal iman, kita kalau mau bercermin dengan keadaan para nabi, maka semua cobaan yang kita lalui ini masih tidak ada apa-apanya. Semua ujian, prahara yang kita lalui pada saat ini masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan para rasul dan para sahabat. Maka hendaklah ketika kita ditimpa prahara, ditimpa musibah, ditimpa duka, hendaklah kita mencontoh bagaimana para rasul dan para anbiya dulu melalui hari-hari dan masa sulit tersebut. Lantas apa yang dilakukan para nabi dahulu ketika mereka diuji oleh Allah? Kita lihat dahulu bagaimana para nabi diuji oleh Allah dengan kaum mereka, dengan rintangan, halangan, ujian, cemoohan dan seterusnya. Maka hendaklah kita bercermin setiap kedukaan yang kita lalui, setiap musibah yang kita lalui. Kalau kita melihat bagaimana para rasul dan anbiya diuji Allah, maka kita akan banyak-banyak bersyukur. Kita masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Lalu bagaimana cara kita menyikapi jika datang musibah, datang bencana, datang kesulitan, datang kesedihan, prahara? Apa yang harus kita lakukan? Ikhwatal iman, sebagaimana judulnya, ketika para nabi berduka. Apa yang dilakukan para nabi ketika mereka berduka? Yang pertama, para nabi mengajarkan kepada kita bahwa semua prahara, musibah, kesedihan itu tidak datang kecuali karena dosa. Itu yang bisa kita petik dari ujian yang dihadapi para nabi. Bahwa semua kesedihan, bencana, musibah, prahara itu bermula dari dosa yang kita lakukan.
Bukankah Nabi Adam alaihissalam diberi ujian oleh Allah, dikeluarkan dari surga karena dosa yang dilakukan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam dan istrinya, wala taqraba hadhihi syajarah, wahai Adam, wahai Hawa, jangan kamu dekat-dekat pohon surga ini. Dilarang, tidak boleh. Kemudian datang setan berkata kepada Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kamu saya tunjukkan pohon keabadian? Maka apa yang terjadi? Nabi Adam terjatuh pada kesalahan. Ketika Nabi Adam terjatuh pada kesalahan, maka Allah timpakan kedukaan kepada beliau. Ketika Nabi Adam melakukan kekhilafan, maka Allah timpakan ujian kepada beliau. Beliau dikeluarkan dari surga. Di saat itulah Nabi Adam berduka. Dan apakah ada kedukaan, kesedihan melebihi kedukaan tatkala kita dikeluarkan dari sebaik-baik tempat, yaitu surga? Adakah kesedihan melebihi kesedihan ketika kita dikeluarkan dari surganya Allah? Tentu Nabi Adam pada waktu itu sangat berduka. Tentu Nabi Adam pada waktu itu benar-benar dilanda prahara. Lantas apa yang dilakukan Nabi Adam? Marilah kita mencontoh Nabi Adam ketika datang kemelut, datang musibah, datang prahara. Apa yang dilakukan Nabi Adam? Nabi Adam segera memperbaiki diri dan berdoa kepada Allah, mengakui dosa dan minta ampun kepada Allah. Sehingga Nabi Adam berdoa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam alaihissalam berdoa sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 23. Inilah yang dilakukan oleh para nabi ketika mereka dirundung duka. Segera menuju Allah dan minta maaf, minta ampun, mengakui dosa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpamu itu karena ulah dari tanganmu. Nabi Adam sadar bahwa kedukaan ini bermula dari kesalahan. Maka Nabi Adam ketika berduka, dia datang kepada Allah dan memohon maaf. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Sayyiduna Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma nazala bala'un illa bidzanbin wa ma rufi'a bala'un illa bitaubatin. Tidaklah turun musibah kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah diangkat kecuali dengan taubat. Maka Nabi Adam tahu, Nabi Adam paham bahwa obat dari kedukaan ini adalah mengakui dosa dan meminta maaf kepada Allah. Apakah Nabi Adam saja? Tidak, ada Nabi yang lain. Ada Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau dirundung duka. Bisa jadi beliau adalah satu-satunya manusia yang dimakan ikan paus dan hidup di perut ikan paus. Dan digambarkan dalam Al-Quran bagaimana kedukaan yang menimpa Nabi Yunus alaihissalam. Dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Wa dhannun idh dhahaba mughadhiban fadhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumat. Nabi Yunus alaihissalam ketika tertimpa kedukaan, berada di perut ikan paus, Allah mencantumkan lafaz dhulumat, fanada fi dhulumat. Nabi Yunus berdoa di kegelapan yang sangat. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Nabi Yunus tahu bahwa kedukaan ini bermula dari dosa. Nabi Yunus paham bahwa prahara ini terjadi karena dosa. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Nabi Yunus sadar tidak ada yang bisa mengangkat musibah ini kecuali dengan kembali kepada Allah. Maka Nabi Yunus di perut ikan paus berdoa, La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Itulah para nabi. Ketika datang perhara, mereka nggak nyalakan siapa-siapa. Itulah para nabi, ketika mereka ditimpa kedukaan, mereka paham bahwa kedukaan ini bermula dari dosa. Maka mereka kembali kepada Allah. Nabi Yunus ketika berduka, berada di kegelapan perut ikan paus, beliau berdoa dengan 3 kalimat. Perhatikan 3 kalimat ini. Yang mana dari 3 kalimat ini bisa ditarik 3 sikap seorang nabi apabila ditimpa musibah. Beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa ini terdiri dari 3 kalimat. Kalimat yang pertama, la ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya orang yang diberi kedukaan, diuji oleh Allah, harus la ilaha illallah, harus kembali mengakui tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya dia wajib paham bahwa enggak ada yang bisa mengangkat musibah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat yang pertama yang dibaca Nabi Yunus adalah la ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya harus bertawakal dan yakin bahwa enggak ada yang bisa mengangkat musibah ini kecuali Allah. Kemudian kalimat yang kedua yang diucapkan Nabi Yunus, subhanaka, maha suci Allah. Artinya apa? Artinya orang kalau ditimpa kedukaan hendaklah banyak-banyak bertasbih. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak ada ucapan yang paling bermanfaat ketika orang diuji Allah, diberi musibah, melebihi ucapan subhanallah. Makanya Nabi Yunus pada kalimat yang kedua mengatakan subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Artinya apa yang menimpaku ini bukan karena kedzalimanmu ya Allah, karena engkau maha suci. Tetapi apa yang menimpaku ini karena kalimat yang terakhir, inni kuntu minadh dhalimin. Ini semua terjadi karena aku berbuat dolim ya Allah. Mengakui dosa, beristighfar. Itulah para anbiya ketika mereka berduka. Itulah para rasul dahulu ketika mereka ditimpa prahara. Mereka tidak sibuk mencari kambing hitam, menyalahkan si A, menyalahkan si B, menyalahkan si C. La. Para nabi dahulu ketika ditimpa kemalangan, ketika ditimpa kedukaan, mereka kembali kepada Allah. Bahwa itu semua bermula dari dosa. Para anbiya mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah langkah yang pertama, jalannya para nabi ketika berduka, minta ampun sama Allah. Maka kita harus bisa bercermin kepada para nabi. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Apakah Nabi Musa pernah berduka? Pernah. Apakah pernah Nabi Musa bersedih? Pernah. Perhatikan dalil bahwa Nabi Musa pun pernah diuji dan ada pada kedukaan. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 16 atau sebelumnya, yaitu surat Al-Qasas ayat 20 dan 21. Jadi ceritanya pada waktu itu kan Nabi Musa pernah membunuh orang dari sukunya Fir'aun. Kemudian Nabi Musa dikejar-kejar orang, dikejar tentara Fir'aun, dicari, ingin dicekal, ingin dibunuh oleh tentaranya Fir'aun. Maka apa yang terjadi? Kita simak surat Al-Qasas ayat 20 dan 21. Wa jaa rajulun min aqsal madinati, dan datanglah seorang laki-laki dari penghujung kota. Yas'a, dia berjalan menuju Nabi Musa dan berkata, ya Musa, innal mala ya'tamiruna bika liyaktuluka. Wahai Musa, orang-orang berkumpul mencari kamu, ingin membunuhmu. Fakhruj inni laka minan nasihin. Segera keluarlah dari bumi Mesir. Aku memberi nasihat kepadamu, jangan sampai kamu dibunuh oleh orang-orang itu. Perhatikan. Apa kata Allah? Fakharaja minha khaifa. Maka Nabi Musa keluar dari negeri Mesir dalam keadaan ketakutan.
Jadi Nabi pun pernah takut. Nabi Musa pun pernah dilanda kedukaan. Nabi Musa pun pernah ditimpa prahara, dikejar-kejar Fir'aun. Apa yang dilakukan Nabi Musa dalam kondisi seperti itu? Nabi Musa sadar. Kenapa kok dicari-cari? Karena beliau pernah membunuh orang. Akhirnya Nabi Musa sadar bahwa dosa ini, bahwa prahara ini, bahwa kedukaan ini bermula dari dosa. Maka Nabi Musa berdoa dalam surat Al-Qasas ayat 16. Rabbi inni dzolamtu nafsi. Ya Allah, aku telah mendolimi diriku. Faghfirli, ampunilah dosaku ya Allah. Itulah para nabi. Yang pertama kali dilakukan kalau mereka berduka. Yang pertama kali mereka perbuat ketika mereka dilanda prahara. Yang mereka lakukan pertama kali adalah datang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka paham betul tidaklah datang musibah kecuali karena dosa. Surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja yang musibah yang menimpamu itu karena dosa yang kamu lakukan. Maka ikhwatal iman, apapun masalahmu, apapun kedukaanmu, apapun kesedihanmu, apapun prahara yang menimpa dirimu, segera hamparkan sajadahmu, berbisiklah Allahumma ufirli Zambi Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanaqulanna minal khasirin. Semua bencana itu bermula dari dosa. Ada seorang tabi'in yang bernama Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri mengatakan dahulu para salaf kalau mereka berjalan kemudian tertusuk duri. Ada seorang salaf berjalan tertusuk duri. Maka seorang salaf itu berhenti dan berkata, mengambil duri sambil berkata, wallahi inni a'lamu annaki bidanbin. Wahai duri, demi Allah aku tahu tidaklah engkau menusuk aku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Begitulah para salaf. Untuk ingat kepada Allah cukup ditusuk duri. Ditusuk duri itu langsung paham bahwa ini karena dosa. Jadi apapun prahara kita, segera minta maaf sama Allah, segera minta ampun sama Allah. Akuilah dosa-dosa kita, karena semua musibah, semua duka itu bermula dari dosa. Inilah yang pertama dilakukan para nabi ketika mereka berduka. Kemudian yang nomor dua, apa yang dilakukan oleh para nabi ketika mereka dalam kondisi berduka? Yang mereka lakukan yang nomor dua adalah mereka mengeluh hanya kepada Allah. Mereka bersimpuh kepada Allah, mengeluh hanya kepada Allah. Coba ada nggak hadis ketika Rasulullah ditimpa prahara langsung Rasulullah mencari Abu Bakar, Umar? Lah, bukan itu yang dilakukan Nabi. Berbeda dengan kita sekarang. Kita di zaman ini kalau ditimpa masalah, ditimpa kesulitan, yang pertama kali kita lakukan bukan mengontak Allah, tapi yang kita lakukan pertama kali adalah pegang HP, cari nomor yang sekiranya bisa dimintai tolong. Rasulullah tidak. Segenting apapun masalah, kalau Rasulullah dapat masalah, Rasulullah mengeluh, mengadu hanya kepada Allah. Tidaklah kita mengambil pelajaran dari Nabi Yakub. Bagaimana Nabi Yakub ketika dilanda duka. Beliau punya anak namanya Nabi Yusuf. Antum kalau benar-benar memperhatikan kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu, ini kalau saya ceritakan panjang ya, dan ini juga bukan pelajaran sirah. Nabi Yusuf itu sejak kecil diasuh bibinya. Jadi begini ceritanya. Nabi Yusuf itu waktu kecil bibinya nggak punya anak. Sedangkan Nabi Yakub ini anaknya banyak, dan bibinya Nabi Yusuf adalah anaknya Nabi siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak kan punya anak, Nabi Yakub dan saudarinya Nabi Yakub. Saudarinya Nabi Yakub berarti kan bibinya Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang terjadi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi sejak kecil ini diasuh oleh bibinya karena bibinya nggak punya anak. Ini dalam riwayat dikatakan seperti itu. Kemudian Nabi Yakub mengatakan bahwa tidak apa-apa,
tapi nanti kalau sudah besar harus dikembalikan. Ternyata bibinya Nabi Yusuf ini saking cintanya sama Nabi Yusuf, sudah dewasa, nggak mau dikembalikan ke Nabi Yakub. Nabi Yakub datang, tolong kembalikan anakku, tapi nggak mau. Maka membuat tipu daya wanita ini supaya Nabi Yusuf nggak kembali ke Nabi Yakub. Maka bibinya Nabi Yusuf yang tidak lain adalah putrinya Nabi Ishak, ya, saudarinya Yakub, ini menaruh barangnya di tempatnya Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf tertuduh sebagai pencuri. Karena barang itu secara dicari di kemana-mana gak ketemu, ternyata ada di tempatnya Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf dituduh mencuri. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan kalau Bunyamin ini mencuri gak heran, karena saudaranya dulu pernah mencuri. Maksudnya Nabi Yusuf pernah dituduh mencuri. Gara-gara itu Nabi Yusuf ini sejak kecil gak bisa ikut Nabi Yakub, dibawa sama bibinya. Gitu loh. Sampai bibinya mati baru Nabi Yusuf kembali ke pangkuannya Yakub. Setelah kembali ke pangkuannya Yakub, cemburu saudara-saudaranya Nabi Yakub. Ya, setelah itu Nabi Yusuf mereka membuat makar dan tipu daya, dimasukkan ke sumur. Ya, kemudian saudaranya ngomong bahwa Yusuf ini telah mati dimakan apa? Serigala. Sedih Nabi Yakub karena anak yang paling dia cintai, yang baru kemarin kembali ke pangkuannya, ini anak dikabarkan oleh saudaranya mati dimakan serigala. Sedih Nabi Yakub. Tidak cukup di situ. Nanti ketika mereka berangkat ke Mesir membawa adiknya atau saudaranya Nabi Yusuf yang sering dikatakan Bunyamin. Akhirnya Bunyamin pun tertahan di Mesir. Saudaranya Nabi Yusuf kembali berkata kepada Nabi Yakub bahwa saudaranya ditawan di Mesir. Sehingga Nabi Yakub kehilangan Yusuf dan kehilangan saudaranya Yusuf. Sedih luar biasa. Berarti Nabi Yakub pernah berduka. Nabi Yakub pernah ditimpa prahara. Maka apa yang dilakukan Nabi Yakub ketika berduka? Ini poin yang nomor 2 tadi ya. Bahwa para nabi itu nomor 2 ini mengeluh hanya kepada Allah. Lah, yang dilakukan Nabi Yakub ketika ditimpa prahara duka ini, nestapa ini, Allah cantumkan dalam surat Yusuf ayat 86. Apa yang dilakukan Nabi Yakub ketika ditimpa musibah yang luar biasa ini. Setelah ditinggal putra kesayangannya Yusuf, kemudian ditinggal lagi oleh putra kesayangannya yang nomor 2, yaitu saudaranya Yusuf. Maka sedih luar biasa Nabi Yakub. Beliau berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Sesungguhnya aku mengeluhannya. Sesungguhnya aku mengeluhkan kesedihanku dan kedukaanku hanya kepada Allah. Ada kata innama dalam bahasa Arab. Innama itu artinya yufidul hasr, artinya hanya. Aku mengeluh hanya kepada Allah. Aku keluhkan duka, nestapa dan kesedihanku hanya kepada Allah. Itulah yang dilakukan para nabi yang nomor 2. Kalau mereka ditimpa musibah, mereka mengeluh hanya kepada Allah. Begitu juga Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah ke Taif untuk mendakwai suku Thaqif, Rasulullah dilempari batu, Rasulullah diusir sampai berdarah-darah. Tidak ada satupun orang yang menyambut dakwanya Nabi. Sendirian Nabi keluar dari negeri Taif, Thaqif sendirian sama Zaid bin Harithah. Gak ada yang mau ikut Nabi. Nabi berderayan air mata, berderayan darah, dilempari oleh orang-orang kafir. Rasulullah berduka dengan duka yang mendalam. Bagaimana kembali ke Mekah sedangkan orang Mekah sudah mengusir kita. Rasulullah sedih, Rasulullah berduka luar biasa pada waktu itu. Antum tahu nggak apa yang dilakukan Nabi? Tahu nggak antum apa yang dilakukan Nabi di saat itu, di saat berduka seperti itu? Nabi Muhammad SAW mengeluh, mengaduh hanya kepada Allah. Dan Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma ashku du'fa quwwati. Ya Allah, aku keluhkan kepadamu lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, dan sedikitnya upayaku. Nabi Muhammad tidak menyalahkan orang lain. Tidak menyalahkan sahabatnya, tidak menyalahkan orang yang dia dakwai.
Tapi ketika Rasulullah berdarah-darah, dilempari batu, tidak disambut dakwanya, dicemooh, Rasulullah berduka dengan luar biasa. Tapi apa kata Rasulullah? Allahumma ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku keluhkan kepadamu lemahnya kekuatanku, wa qillata khilati, dan sedikitnya upayaku, wa hawani 'alan nasi, dan hinanya diriku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha welas asih, ila man takilluni, kepada siapa engkau serahkan urusanku, kepada musuh yang akan menghantamku ataukah kepada musuh yang akan memiliki perkaraku. Selama engkau tidak murka ya Allah, maka aku tidak memperdulikan. Walakin afiyatuka awsa'uli, akan tetapi afiatmu ya Allah sangat luas untukku. Rasulullah mengeluh. Kemudian Rasulullah, datanglah malaikat gunung. Wahai Muhammad, seandainya engkau ingin, niscaya aku timpakan gunung ini kepada penghuni Taif, kepada penduduk Taif, karena mereka telah melukaimu. Nabi mengatakan jangan. Bahkan aku berharap keluar dari anak cucu mereka kaum yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Rasulullah, inilah para nabi. Ketika mereka berduka, mereka mengeluh kepada Allah, tidak menyalahkan siapapun. Itulah para nabi yang nomor 2 yang dilakukan. Kemudian nomor 3, apa yang dilakukan para rasul ketika ditimpa prahara, ketika ditimpa kedukaan? Mereka segera menghubungi Allah, mengontak Allah dengan ibadah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Hudzaifah ibn Yaman. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shallah. Dahulu Rasulullah apabila ditimpa perkara prahara, langsung Rasulullah melakukan salat. Itulah para nabi. Ketika mereka ditimpa kedukaan, mereka menghubungi Allah, tidak menghubungi makhluk-makhluknya Allah, tidak. Itulah para nabi. Ketika ditimpa kedukaan, dia sadar bahwa kedukaan tidak ada yang bisa mengangkat kecuali Allah. Maka kata Hudzaifah ibn Yaman, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun shallah. Dahulu Rasulullah itu kalau ditimpa prahara langsung sholat. Rasulullah nggak sibuk, tolong panggilkan Abu Bakar, tolong panggilkan Umar. Lah, Rasulullah tidak melakukan itu. Kalau ada perkara penting yang membuat Rasulullah kepikiran, segera Rasulullah melakukan sholat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wasta'inu bis sabri was sholat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sholat dan sabar. Ya. Jadi kalau ditimpa prahara, segera sabar dan sholat. Allah yang akan memberi solusi. Tugasmu sabar dan sholat. Allah yang memberikan solusi. Itulah makanya Rasulullah tuh kalau ada Bilal sudah waktunya sholat, Rasulullah berkata kepada Bilal, ya Bilal, aqimis sholah wa arihna biha. Wahai Bilal, tolong kumandangkan iqamat untuk melaksanakan sholat. Arihna bis sholah. Wahai Bilal, kumandangkan azan iqamah, buat hati kami ini tenang dengan sholat. Itulah para nabi. Kalau ditimpa kedukaan, mereka mencari hiburan, mereka bertamasya, mereka bermunajat kepada Allah. Itulah hiburan para rasul dan para anbiya. Kalau sudah ditimpa duka, ditimpa kemelut, prahara, mereka segera melaksanakan, mereka langsung melakukan ibadah, sholat, mengontak Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bedanya kita dengan para anbiya. Kalau kita sedang kena perkara, sholat yang kita korbankan. Terus bagaimana cepat-cepatan, gimana supaya masalahnya selesai. Akhirnya sholat yang ditinggalkan. Bahkan sholatnya yang aslinya panjang dipendekkan. Sholat yang aslinya di awal diakhirkan. Itu kalau kita. Kalau Rasul enggak. Kalau mereka ditimpa musibah, yang pertama kali dilakukan, langsung sholat. Mengontak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para Rasul. Kemudian yang nomor 4, dan ini nomor yang terakhir. Ya, nomor 4 adalah nomor yang terakhir. Bagaimana para nabi dan para anbiya ketika mereka berduka. Bagaimana Rasul dan para anbiya ketika mereka ditimpai prahara.
Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan yang nomor 4 adalah membersamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membersamai Allah. Apa maksudnya membersamai Allah, Ustaz? Dengarkan kisah ini. Rasulullah SAW waktu hijrah, Rasulullah tidak langsung berangkat dari Mekah menuju Medina. Mekah kalau ke Medina itu berangkat ke utara. Tapi waktu Rasulullah hijrah, Rasulullah justru nggak pergi ke utara. Justru Rasulullah pergi ke selatan, ke bukit, namanya Bukit Thur. Di situ ada gua namanya Gua Thur. Rasulullah SAW di situ ditemani sahabat Nabi yang mulia, yang paling mulia. Rasulullah ditemani manusia terbaik sesudah Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Rasulullah bersembunyi di situ 3 hari 3 malam, atau 3 hari 3 malam di gua itu. Orang kafir Quraisy sibuk ke sana kemari nggak ketemu. Bahkan mereka membuat sayembara. Siapa yang menemukan Muhammad akan dapat hadiah dan seterusnya. Sallallahu alaihi wasallam. Gak ketemu-ketemu sampai akhirnya terlacak juga, terendus posisi Nabi dan Abu Bakar. Mereka berjalan mencari sampai sudah di mulut gua, ada di Gua Thur itu. Para tentara-tentara kafir bersenjata lengkap sudah ada di sekitar gua. Mereka sudah di atas bukit, di atas gua itu. Abu Bakar menemani Nabi. Abu Bakar ketakutan. Ketakutan Abu Bakar. Takut ada apa-apa menimpa Nabi. Karena orang-orang kafir sudah di atas kepala mereka. Dan Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, lihatlah orang-orang kafir di atas kepala kita. Seandainya orang-orang kafir ini melihat ke arah bawah, ke arah kakinya, niscaya mereka melihat kita, ya Rasulullah." Gelisah, duka, prahara. Antum tahu nggak di saat seperti ini apa yang dikatakan Nabi? Perkataan Nabi kepada Abu Bakar ini Allah hikayatkan di dalam Al-Quran. Yaitu dalam surat At-Taubah ayat 40. Di saat terjadi prahara seperti itu, Nabi berkata kepada Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan engkau bersedih, jangan engkau berduka. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi resep untuk menghilangkan kegelisahan hidup, resep untuk menghilangkan kedukaan adalah bersamalah dengan Allah. La tahzan, jangan kamu bersedih, berduka. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Jadi barang siapa yang ingin mengusir gunda gulana, bersamalah dengan Allah. Apa maksud bersama dengan Allah? Apakah Allah bersama dengan kita manunggaling kawula Gusti seperti yang diyakini oleh orang-orang sufi yang ekstrim, seperti yang diyakini oleh Siti Jenar, seperti yang diyakini oleh Al-Hallaj, seperti yang diyakini oleh Ibnu Arabi, bahwa manusia bisa menyatu sama Allah, manunggaling kawula Gusti, wahdatul wujud? La, bukan itu makna membersamai Allah. Maksud dari membersamai Allah adalah jadikan engkau bersama Allah dalam zikirmu. Berzikirlah kepada Allah. Libatkan Allah dalam setiap urusanmu. Mau menikah, istikharah dulu. Ya Allah, pilihkan yang terbaik ya Allah. Sebelum masuk kerja, ada 2 tawaran. Libatkan Allah dalam setiap keputusan hidupmu. Tidak ada orang yang sengsara selama dia bersama Allah. Tidak ada orang yang gelisah selama dia bersama Allah. Dia libatkan Allah dalam kehidupannya. Mau berjalan, mau melangkah, ingat ini ada aturan Allah. Mau pergi ke pasar, nggak mau nyolong timbangan. Kenapa? Karena di sini ada aturan Allah. Pergi ke masjid tepat waktu, karena ini adalah perintah Allah. Selalu melibatkan Allah dalam keseharian kita. Wallahi, demi Allah, musibah yang kita lakukan itu bukan dari luar. Mohon maaf, musibah yang menimpa kita itu bukan dari luar. Demi Allah, musibah yang menimpa kita itu karena kita tidak bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seandainya kita bersama dengan Allah, wallahi tidak ada yang bisa merampas kebahagiaan dari diri kita. Kenapa kita gelisah? Kenapa kita berduka? Wallahi jawabannya adalah karena tidak ada Allah dalam hatimu. Jikalau Allah ada dalam hatimu, tidak ada yang mampu merampas kebahagiaan dari dirimu. Selama kita bersama Allah, tidak ada tentara yang mampu mengambil paksa kebahagiaan yang kita miliki. Selama kita bersama Allah. Mengapa Musa alaihissalam yang masih bayi dihanyutkan, ditaruh di sungai Nil. Sungai Nil
tidak menenggelamkan Nabi Musa alaihissalam. Tapi Fir'aun di atas singgasananya, di atas kedikjayaannya, Allah tenggelamkan di Laut Merah. Kenapa? Karena Fir'aun tidak bersama Allah, sedangkan Musa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah kita ini bukan dari luar. Musibah kita adalah karena kita meninggalkan Allah dalam setiap hidup kita. Itulah ikhwatal iman, 4 hal yang dilakukan para nabi ketika mereka berduka. Yang pertama adalah mereka sadar bahwa duka ini bermula dari dosa. Makanya jangan heran kalau para nabi itu selalu minta maaf, minta ampun sama Allah. Contoh ya, Nabi Adam alaihissalam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Nabi Musa, Rabbi firli. Kemudian juga nabi-nabi, bahkan Nabi Muhammad, aku setiap hari minta ampun kepada Allah 70 kali, bahkan dari riwayat 100 kali. Itulah para nabi. Barangkali ada yang berkata, Ustadz saya senang dengarkan apa yang antum sampaikan, bahwa untuk menghilangkan kedukaan adalah harus ngakui dosa. Saya juga mau, tapi saya itu bingung, saya nggak tahu dosa saya itu yang mana. Kalau ada orang ngomong seperti itu, saya pengen istighfar Ustadz, tapi setelah saya teliti, saya kok nggak nemu ya dosa saya itu yang mana. Saya mau tobat, bingung. Tobat dari dosa mana? Saya merasa nggak berdosa. Ini bahaya. Di antara hukuman terberat bagi pelaku dosa adalah dia tidak merasa berdosa. Tidak merasa berdosa dari dosa adalah lebih dosa dari dosa yang ia lakukan itu sendiri. Melakukan zina itu dosa, tapi tidak merasa berzina dari perbuatan dosa, ini lebih dosa daripada zina itu sendiri. Karena ini menghalangi engkau tobat. Kalau orang melakukan zina tapi dia tahu, dia merasa berdosa, lebih baik untuknya dia bisa tobat. Tapi kalau dia berzina terus merasa aman dari makar Allah, ini lebih besar dosanya, karena ini menghalangi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama kita lakukan kalau kita ditimpa prahara, istighfar. Kita melihat suasana rumah tangga kita kok nggak nyaman, lihat istri kok nggak nyaman, lihat anak-anak kok tidak menyenangkan hati, berarti ada yang salah antara dirimu dengan Allah. Pertama yang kau lakukan adalah istighfar. Ya, ada seorang laki-laki, ini saya cerita tadi kelewatan, nggak saya ceritakan, saya ulangi di sini tentang istighfar nih. Dan ini kisah yang sudah sering saya sampaikan. Bahkan mungkin di rekaman Surabaya Mengaji sudah sering ini disampaikan. Ada seorang laki-laki datang ke Hasan Al-Basri. Laki-laki yang pertama berkata, wahai guruku Hasan Al-Basri rahimahullah, aku mengeluhkan kepadamu dengan lama hujan tidak turun-turun. Telah lama hujan tidak turun, sehingga tanaman-tanaman kami kering dan hewan-hewan ternak kami binasa. Berikan nasihatmu wahai guru agar musibah ini diangkat oleh Allah. Kata Hasan Al-Basri, pulanglah, perbanyaklah minta ampun sama Allah, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Pulang orang ini. Datang orang berikutnya mengeluh dan berkata, wahai guru, sesungguhnya telah lama Allah menimpakan kemalangan hidup, kemelaratan dan kemiskinan, tapi Allah belum pernah mengangkat musibah ini dari diriku. Aku selalu dirundung duka, ditimpa kemelaratan. Apa yang harus aku lakukan? Kata Hasan Al-Basri, istaghfirillah, perbanyaklah minta ampun, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Pulanglah, pulang. Datang orang yang nomor 3, wahai guru, telah lama Allah belum menganugerahkan anak keturunan kepada kami, sedangkan kami ingin masa tua kami ada anak yang merawat kami, tapi sampai sekarang belum punya anak mandul. Berikan wasiatmu. Kata Hasan Al-Basri, istaghfirillah, perbanyaklah istighfar, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Datang orang yang nomor 4, wahai guru kami, sesungguhnya tanaman-tanaman kami gagal panen, usaha-usaha kami bangkrut. Apa yang harus kami lakukan? Pulanglah, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Pulang orang ini. Ada salah satu muridnya Hasan Al-Basri bertanya-tanya, wahai guru, telah datang kepadamu 4 orang yang membawa masalah hidup berbeda-beda. Yang 1 hujan tidak turun, yang 2 melarat, miskin, yang nomor 3 yaitu nggak punya anak, yang nomor 4 gagal panen.
Apa hubungannya wahai guru melarat, tidak turun hujan, gak punya anak dengan gagal panen dengan istighfar? Kenapa solusinya kok cuma satu? Kata Hasan Al-Basri, lihatlah surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum, aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah. Kalau kalian mau beristighfar, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah turunkan hujan membawa rezeki. Wa yumdidkum bi amwal, Allah berikan kepadamu harta yang banyak, wabanin, dan Allah berikan kepadamu anak keturunan, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, Allah sediakan untuk kalian kebun-kebun yang rindang dan sungai-sungai yang mengalir. Jadi ikhwatal iman, masalah kita ini sebanyak apapun, solusinya satu, perbanyaklah istighfar. Ini yang pertama. Kemudian nomor dua tadi, mengeluhlah hanya kepada Allah. Jangan suka curhat-curhat kepada manusia, karena curhat-curhat kepada manusia itu mengurangi rasa tawakalmu kepada Allah. Kemudian nomor tiga, tadi dikatakan di sini yang nomor tiga adalah engkau harus sabar dan sholat kalau dilanda duka. Seperti para nabi dulu itu kalau dilanda duka langsung mengontak Allah, mendirikan sholat. Kemudian nomor empat, bersamalah dengan Allah. Jika empat hal ini engkau lakukan, tidak ada yang bisa merampas kebahagiaan dari dirimu. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Surabaya Mengaji. Semoga apa yang antum upayakan ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Ada pertanyaan apa enggak ini? Ada? Oh, taib. Siap. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Jika musibah atau prahara itu menimpa orang yang baik dan beriman kepada Allah, apakah itu juga karena dosa? Bisa jadi karena dosa, atau bisa jadi karena saking sayangnya Allah kepada orang. Sekarang saya tanya kepada antum, adakah orang yang tanpa dosa? Tidak ada toh. Semua manusia pasti berdosa toh. Semua para nabi, semua orang pernah berdosa. Bahkan nabi pun pernah melakukan dosa. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Makanya bisa jadi musibah itu karena dosa, mungkin nggak disadari. Tapi musibah yang datang kepada orang yang beriman itu tanda Allah sayang kepadanya. Perhatikan ya, saya bacakan sebuah hadis yang luar biasa. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, Allah timpakan musibah kepadanya. Jadi kalau ada orang beriman kena musibah, iya, apakah itu karena dosa? Bisa jadi. Karena tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang berdosa. Cuman ada yang tahu dosanya, ada yang tidak. Dan itu bukan berarti Allah nggak sayang. Justru orang yang beriman kok dapat musibah, itu tanda kasih sayang Allah. Karena Allah ingin mengampuni dosanya. Allah ingin mengangkat derajatnya. Makanya Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah timpakan musibah kepadanya. Yaitu maksudnya untuk menghapuskan dosa dan untuk mengangkat derajatnya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya mau bertanya, apakah akhwat yang sudah disukai kita namun ternyata sudah punya calon Ustaz, apakah itu juga karena dosa? Jazakumullah khair. Ya karena sampean terlalu terobsesi sama wanita itu. Wong akhwat si akeh, wong wedok si akeh. Kalau sudah calonnya orang, kalau sudah itu dilamar orang, nggak boleh sampean masuk, haram. Tidak boleh seorang mengkhidbah wanita yang sudah dikhidbah saudara muslim lainnya. Jadi nggak boleh ya. Harus istighfar kepada Allah dan cari akhwat yang lain ya. Jadi nggak boleh ya kalau sudah di calonnya orang, ya nggak boleh. Apakah karena dosa? Ya wallahu alam, bisa jadi juga. Ya karena terlalu ambisi dan terlalu memikirkan wanita itu akhirnya kesengsem. Makanya
Perhatikan ya, ini penting sekali. Cintailah sesuatu karena Allah. Semua cinta bukan karena Allah akan menyengsarakan pemiliknya. Man ahabba syai'an ghairallah udziba bihi. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa dengan sesuatu yang ia cintai. Orang kalau mencintai wanita berlebihan, dia akan tersiksa sama wanita itu. Orang mencintai mobil berlebihan, dia akan disiksa dengan mobilnya. Seorang mencintai bisnis berlebihan, Allah akan siksa dia dengan bisnisnya. Man ahabba syai'an ghairallahi udziba bihi. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa dengan sesuatu tersebut. Makanya kalau mencintai wanita jangan terlalu. Ya, mencintai istri jangan terlalu. Karena mencintai istri terlalu tak bisa poligami juga ya. Bukan begitu, Mas. Ya, jadi begitu ya, wallahu a'lam. Kemudian berikutnya. Dari Mas Rahmat Rozi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, dengan kondisi seperti ini, dekat rumah masih ada sholat berjamaah. Jika kita tidak ikut melaksanakan sholat jamaah atau sholat Jumat, apakah termasuk dosa? Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini, kalau sudah pemerintah setempat sudah memaklumatkan, kita dianjurkan, diimbau, bahkan ada yang sudah mengharuskan untuk tidak sholat jamaah, sholat di rumah, dan itu pun dikuatkan dengan rekomendasi para ulama, maka kita harus nurut sama pemerintah, nurut sama wejangan ulama demi kemaslahatan kita. Itu nyawa itu. Hilangnya dunia dan seisinya lebih ringan di sisi Allah daripada nyawa seorang muslim. Makanya hendaklah kita dalam hal ini nurut sama ulil amri, pemimpin, dan juga dengan ulama kita ya. Wallahu a'lam. Itu demi keselamatan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya fenomena tengkulak masker yang dia membeli masker dengan seharga 250.000 per box, kemudian dijual dengan harga 300 per box atau lebih. Ikhwatal iman, dalam hal seperti ini, dalam kondisi seperti ini, hendaklah seorang pedagang diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Dalam hal ini kaum muslimin membutuhkan barang itu. Maka jadikanlah bisnismu amal dan ladang ibadahmu. Sekarang orang ini lagi perlu yang namanya masker. Maka hendaklah kita jangan memahalkan barang tersebut. Ya, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Bantulah saudaramu. Wallahi bisa jadi engkau memberi harga masker yang lebih murah. Ya, meskipun kau sudah dapat untung, tapi dengan harga yang lebih murah, wallahi bisa jadi pahalanya lebih besar daripada sholat malam dalam kondisi seperti ini. Engkau memberikan sesuap nasi kepada saudaramu yang kekurangan, yang gak punya pekerjaan karena dia harus di rumah, gak bisa kemana-mana, ya, mau jualan juga sepi karena orang gak ada yang keluyuran. Engkau memberikan sesuap nasi atau engkau memberikan sebungkus nasi, wallahi bisa jadi itu pahalanya lebih besar daripada sholat malam dan sholat sunnah. Karena ini kita di kondisi seperti ini. Maka yang jualan, ya masker, ya hendaklah bertakwa kepada Allah. Ingat, keberkahan itu datang dengan cara menolong saudara kita muslim lainnya. Tetap ambillah untung, tidak apa-apa, tapi jangan keterlaluan. Ya, mudahkanlah kaum muslimin agar dengan itu Allah memudahkan urusanmu. Ya, barang siapa memudahkan urusan kaum muslimin di dunia, Allah memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Saya nggak berbicara hukum ya. Kalau hukum sebenarnya sah-sah saja dari segi fikih, tapi kita harus berniaga dengan akhlak yang baik, dengan apalagi sekarang kondisi seperti ini. Jadi permudahkanlah, jangan terlalu mengambil untung yang banyak karena itu dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Dari Ummu Fida. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum memiliki keturunan Ustaz. Sudah sholat taubat dan ikhtiar ke dokter. Apakah sebab lain pernah menyakiti hati orang tua atau teman? Mohon nasihatnya Ustaz. Semua bisa jadi ya. Jadi intinya kalau kita belum punya keturunan ya, ataupun yang sudah punya keturunan
sekalipun kita tetap dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Seperti tadi itu, ada orang nggak punya anak, datang ke Hasan Al-Basri. Coba bayangkan orang zaman sekarang datang ke ustadz, datang ke ulama, terus tanya, Ustadz ini lama, saya ini melarat, nggak sembuh-sembuh dari melarat Ustadz. Saya ini miskin, nggak pernah kaya Ustadz. Bagaimana wasiatnya? Mungkin kalau orang zaman sekarang kan, kamu harus sholat malam, kamu harus mau panjang nasihatnya. Kalau Hasan Al-Basri enggak, cuma satu. Perbaiki hubunganmu sama Allah, perbanyaklah istighfar. Maka dalam hal ini, saudariku yang bertanya, lakukan dua hal. Carilah sebab yang boleh dalam Islam. Jadi kalau pengen punya anak, maka carilah sebab yang dibolehkan. Sebab yang dibolehkan dalam Islam itu ada dua. Yang pertama sebab syar'i. Sebab syar'i itu sebab yang ada dalilnya. Seperti memperbanyak istighfar berdasarkan surat Nuh ayat 10-12 tadi itu. Memperbanyak istighfar. Terus berdoa dengan doanya para nabi. Rabbi habli minas solihin. Dan seterusnya. Atau doa-doa nabi yang lain. Atau Rabbana hablana min azwajina dan seterusnya. Itu sebab syar'i. Atau dengan konsumsi obat-obat yang ada di dalil Nabi seperti mengkonsumsi madu tertentu, habatus soda dan seterusnya, itu adalah dalil syar'i atau sebab syar'i. Berdoa kepada Allah tengah malam minta itu sebab syar'i. Tapi juga jangan melupakan sebab qadari, sebab tabi'i, sebab alami, sebab natural yang didukung oleh ilmu. Seperti datang ke dokter, ikut terapi dan seterusnya. Tetap berusaha dan jangan pernah berputus asa. Semoga Allah segera menganugerahkan putra kepada panjenengan. Wallahu a'lam. Dari Mas Angger Zaki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, bagaimana kita menyikapi saudara kita yang menolak jenazah korban COVID-19? Nemen itu ya. Tidak boleh. Kenapa ditolak? Wong itu dikuburkan di kuburan, bukan ditaruh di rumahmu. Kalau itu mayat ditaruh di rumahmu ya tolak, tidak apa-apa. Ini ditaruh di tanah, di kuburan kaum muslimin. Maka jangan ditolak. Kasihan loh itu. Sudah keluarganya nggak bisa lihat wajahnya, nggak bisa menciumnya, nggak bisa memeluknya, terus distigma negatif, seakan-akan mayatnya tidak diterima bumi, ditolak. Subhanallah. Jangan membawa luka, jangan menambah luka, jangan menaburkan garam pada luka. Mereka sudah saudara kita yang kesusahan. Bagaimana perasaan keluarganya? Maka jangan dilakukan dan tidak boleh. Seorang muslim harus memudahkan urusan muslim lainnya. Jadi nggak boleh selama standar SOP-nya sudah sesuai dengan standar yang dilakukan oleh yang disarankan pemerintah dan kesehatan, ya sudah percaya saja. Lagian itu mayat kalau sudah ditaruh di kuburan, itu virus nggak bisa nular ke mayat yang lain. Kan nggak bisa kan? Karena kan sudah jadi tanah ya. Jadi kita jangan hulu ya, jangan berlebihan seperti itu. Tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya mau bertanya kembali. Bagaimana hukumnya akhwat di tenaga medis seperti dokter, perawat, dan semisalnya yang saat ini memakai APD yang berupa celana meskipun bentuknya longgar Ustadz. Ini keadaan darurat dan itu profesi sangat dibutuhkan. Garda terdepan dalam memerangi atau bukan memerangi ya, dalam menanggulangi virus corona ini. Maka tidak mengapa, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengapa, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga panjenengan sekeluarga dan tim Surabaya Mengaji selalu dalam lindungan Allah. Wah, ini tidak pertanyaan, ternyata doa. Amin Mas. Amin. Diamini sama kru yang bertugas sudah. Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap dosen yang mengasih tugas berlimpah ruah pada saat ini? Ya langsung ngomong ke dosennya. Saya nggak bisa intervensi, itu kan hak setiap dosen. Setiap dosen memiliki
kebijakan ya, selama itu masih standar ya tidak apa-apa ya. Tapi kalau mengeluh ya jangan ke saya, mengeluh ke atasannya dosen, ke kaprodi atau ke dekan ya, mungkin supaya dapat masukan, tidak berlebih-lebih karena dosen banyak, semua memberikan tugas, sedangkan gerak kita terbatas, nggak bisa pergi ke perpustakaan dan seterusnya. Ya bisa dimusyawarahkan yang baik dengan kaprodi atau dengan dekannya ya, atau dengan ustadznya itu sendiri, kasih masukan. Lebih baik ke ustadznya langsung atau ke dosennya langsung dikasih masukan. Ya lebih baik langsung daripada disebarkan ke orang lain. Kemudian bagaimana kita bisa membedakan antara musibah, ujian, dan azab? Musibah dan ujian sama saja. Bedanya musibah itu bahasa Arab, ujian bahasa Indonesia. Bisa jadi ibtila wal musibah. Jadi begini ya, intinya musibah yang datang dari Allah itu baik menimpa orang yang baik maupun menimpa orang yang bejat, dua-duanya rahmatnya Allah. Terserah mau dinamakan, kalau musibah tertimpa kepada orang yang jahat dikatakan itu azab, yes monggo-monggo saja. Tetapi hakikatnya setiap musibah yang Allah turunkan kepada hamba, baik hamba yang baik maupun hamba yang jahat, dua-duanya itu rahmat, kasih sayang. Saya kasih contoh. Kalau ada orang baik, sholatnya luar biasa, bakti sama orang tua, ternyata diuji sama Allah, diberi rasa sakit. Ini karena Allah sayang kepadanya. Mana dalilnya? Tadi sudah saya katakan, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah timpakan musibah kepadanya karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Itu yang pertama. Loh, bagaimana Ustadz kalau musibah menimpa orang jahat? Apakah ini sakit? Apakah ini azab? Bisa jadi azab. Tetapi meskipun itu azab, itu juga bentuk kasih sayang Allah. Selama orangnya masih Islam, itu bentuk kasih sayang Allah. Saya kasih contoh. Ada orang suka berzina, naudzubillah min dzalik. Dia berangkat naik mobil, mau berangkat ke hotel, menemui selingkuhannya di tengah jalan, tabrakan dahsyat, mobilnya hancur, kakinya patah. Mungkin orang-orang mengatakan ini azab, dan sah-sah saja kalau itu pelaku maksiat. Tetapi terlepas dari penamaan ini azab, apa ujian, apa musibah, di situ terselip kasih sayang Allah. Kenapa? Iya, karena Allah ingin orang ini berhenti dari berzina. Satu, Allah ingin dia berhenti. Dua, Allah ingin mengampuni dosanya. Karena itu bentuk kasih sayang Allah. Jadi begini, terkadang Allah itu menyelamatkan kita dari musibah dengan sesuatu yang kita anggap musibah. Terkadang seorang hamba itu terkadang seorang hamba itu diselamatkan Allah dari musibah dengan sesuatu yang kita menganggapnya musibah. Bagi hamba, tabrakan itu musibah. Tapi bagi Allah, itu caranya Allah untuk menyelamatkan dia ini dari musibah yang sesungguhnya, yaitu berzina. Saya kasih ilustrasi. Ada bocah kecil suka main korek api. Ditegur sama mamanya, ayo nak, letakkan korek api, jangan main korek api, nanti kamu terbakar. Jenenge arek cilik, namanya anak kecil, terus main korek api. Ditegur lagi, anakku jangan main korek api, nanti kamu terbakar. Namanya bocah kecil, terus double kata orang Surabaya, terus main korek api. Ketiga kali mamanya nggak pakai ngomong, datang, itu korek api langsung dicabut, anaknya dicubit, nangis. Anak kecil akan mengatakan, mama jahat, mama mama mengambil apa yang menjadi kesukaanku, dan mama menyakiti aku. Nangis, arek cilik kan. Arek cilik kalau disini wong tuane, ya gak oleh dulinan korek api, sik dulinan terus, dijewet, nangis arek cilik, menganggap mamanya jahat. Mama jahat. Lah seorang hamba kalau diberi ujian kepada Allah, kok seperti anak kecil ini, ya berarti dia memang tipenya anak kecil. Padahal anak kecil ini kalau dia semakin dewasa, anak kecil ini paham, oh ternyata dulu mama merampas korek api dan mencubit aku, ternyata mamaku itu sayang sama aku, agar aku tidak terbakar dengan korek api. Begitulah hamba. Kalau pikirannya seperti anak kecil, menganggap Allah itu zalim. Tapi kalau pikirannya dewasa, ternyata yang dianggap musibah tadi itu, namanya anak kecil dicubit, dirampas mainannya, kan itu musibah bagi dia pada waktu itu. Ya, padahal itu caranya orang tua untuk menyelamatkan dia dari musibah yang lebih besar, yaitu terbakar. Begitu juga dengan seorang hamba, kalau melakukan maksiat-maksiat, itu diberi oleh Allah musibah,
sebenarnya itu caranya Allah untuk menyelamatkan dia dari musibah yang sesungguhnya dan lebih besar dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya masih banyak dan nggak mungkin saya baca semuanya, jadi jangan bertanya lagi. Banyak ya pertanyaannya masuk ini, nggak semua bisa dijawab. Nah ini dari saudara kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat bila orang tua tetap ingin berjamaah di masjid saat corona dan membandingkan kenapa nggak boleh di masjid tapi bisa ke pasar beli bahan makanan. Kalau orang sholat itu mesti gandengan begini. Beda, kenapa? Kalau orang nggak sholat di masjid masih bisa sholat di rumah. Tapi orang kalau nggak ke pasar nggak beli makanan mati di rumah, nggak ada makanan. Beda nggak? Beda ya? Iya, ini katanya kru ini beda. Kalau orang nggak sholat di masjid, nggak apa-apa, ada solusinya. Apa? Sholat di rumah, sah sholatnya. Lah kalau orang pengen makan, nggak boleh beli makan, bisa mati di rumah kelaparan. Jadi beda kasus, nggak bisa dikiaskan ya. Jadi ya kemudian orang itu kalau pergi kerja itu kan nggak berdampingan. Sedangkan kalau sholat jamaah kan harus apa? Berdampingan terus, dan itu sudah difatwakan oleh ulama Azhar, ulama dunia, oleh Lajnah Daimah Arab Saudi, dan juga difatwakan oleh MUI Pusat, dan juga didukung pemerintah. Sudah, legowokan hati kita, sholat di rumah, beri nasihat kepada orang tua ya. Insya Allah kalau diberi pengertian pelan-pelan, mudah-mudahan orang tuanya bisa menerima ya. Tapi di sisi lain memang ada sisi kebaikan, artinya di situ orang tua semangat ibadah. Cuma ya dinasihati supaya dibarengi dengan ilmu. Jadi ada kaidah ya, ada kaidah yang mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Nah, ini penting ya, menolak kemudaratan harus didahulukan daripada mengambil kemanfaatan. Jadi ada sesuatu ini ada manfaatnya tapi juga ada madaratnya. Maka dalam hal ini yang jadikan patokan menolak madarat yang diutamakan. Ya, misalnya khomer itu ada kebaikannya apa enggak? Ada kebaikannya. Tetapi dosanya lebih besar. Sehingga kaidahnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Menolak datangnya mara bahaya itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Orang sholat, mohon maaf, anak-anak sekolah itu kan manfaat, bisa memperoleh ilmu. Itu manfaat itu. Tapi di sisi lain berpotensi menjadi penyebaran virus corona. Berarti kan madarat. Maka kaidahnya ya, menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan. Itu ya. Masih banyak pertanyaan yang lain, tidak saya jawab semuanya. Insya Allah bisa ditanyakan pada lain kesempatan ya. Demikianlah yang bisa disampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman ya, pemirsa YouTube-nya Surabaya Mengaji, teman-teman Facebook, dan juga kru yang bertugas di sini. Semoga antum semuanya senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.